Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Nesya Ratsalina Aci. Saya lulusan baru dari program Sarjana Ilmu Hukum dan dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan kontrak. Kontrak ini disusun dalam konteks kerjasama dalam pengadaan Sistem Learning Management System atau disebut juga sebagai LMS. Kontrak ini mengatur kerjasama antara dua perusahaan, yaitu pihak pertama, sebuah perusahaan teknologi berbasis layanan B2B, dan pihak kedua, perusahaan penyediaan layanan pengembangan teknologi. Objek kerjasama dalam kontrak ini adalah pengembangan platform manajemen pembelajaran atau yang lebih dikenal sebagai Learning Management System atau LMS. Kontrak ini disusun sebagai upaya untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam proses pengadaan dan pengembangan LMS tersebut. Selanjutnya akan dibedah dari segi struktur, klausul-klausul penting, serta pendekatan mitigasi risiko yang diterapkan di dalam kontrak tersebut. Kontrak ini disusun dengan mengikuti struktur standar yang lazim digunakan dalam praktik perjanjian bisnis yang mencakup judul perjanjian. Hal ini menunjukkan jenis perjanjian yang dibuat, atau dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama. Kedua, adanya komparisi atau identitas. Hal ini memuat informasi hukum tentang pihak-pihak yang berkontrak, termasuk nama badan hukum, alamat, dan kuasa penandatanganannya. Kemudian, preambul atau latar belakang dalam hal ini menjelaskan dasar pertimbangan dan tujuan dibuatnya perjanjian. Adapun selanjutnya menjelaskan mengenai isi pokok perjanjian yang mencakup maksud dan tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jangka waktu kerjasama, dan ketentuan pelaksanaan perjanjian lainnya. Adapun klausul umum lainnya seperti force majeure, pengakhiran atau perubahan kontrak, penyelesaian sengketa. Keenam, terdapat penutup, yaitu pernyataan persetujuan para pihak. Terakhir ditutup dengan tanda tangan dan lampiran jika ada sebagai bukti pengesahan perjanjian. Struktur ini dirancang untuk memastikan kejelasan hak dan kewajiban serta antisipasi atas potensi sengketa. Beberapa klausul yang dapat dikategorikan sebagai klausul kunci lainnya adalah sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 terkait definisi. Hal ini menjelaskan istilah teknis seperti pihak pertama, pihak kedua, platform, dan lain-lain guna mencegah ambiguitas untuk menghindari multitafsir, sehingga dapat memastikan pemahaman seragam oleh para pihak. Selanjutnya, dalam pasal 6 tentang nilai kontrak dan pembiayaan. Hal ini menjelaskan mengenai metode pembayaran, termin, serta mata uang yang digunakan dalam kerjasama. Selanjutnya terdapat pasal 9 terkait kerahasiaan. Dalam hal ini memuat kewajiban bagi kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa perjanjian. Dengan demikian, pasal ini merupakan bentuk perlindungan atas informasi rahasia selama dan setelah masa kontrak. Selanjutnya terdapat pasal 11 terkait force majeure. Pasal ini memberikan perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kondisi di luar kendali manusia seperti bencana alam, perang, hingga kerusuhan. Pasal ini bersifat penting untuk menghindari penalti atau uang prestasi apabila keterlambatan tidak disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena terdapat faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Kemudian terdapat pasal 11 mengenai pengakhiran perjanjian atau termination. Hal ini menjelaskan kondisi kapan dan bagaimana kontrak dapat diakhiri, termasuk jika salah satu pihak melanggar kewajiban penting. Hal ini memberikan jalan keluar yang legal dan tertib jika kerjasama perlu dihentikan. Kemudian dalam pasal 13 mengenai penyelesaian sengketa. Pasal ini menetapkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah, lalu mediasi, dan terakhir jalur litigasi seperti pengadilan jika upaya lainnya tidak berhasil. Di samping itu juga ditegaskan hukum nasional yang berlaku, dalam hal ini hukum Republik Indonesia, sehingga memberikan dasar yuridis yang jelas jika terjadi perselisihan. Klausul penting lainnya adalah adanya pasal
15 tentang perubahan perjanjian atau amandemen atau addendum. Pasal ini mengatur bahwa setiap perubahan terhadap isi kontrak hanya dapat dilakukan melalui addendum tertulis yang wajib disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak ada perubahan sepihak yang sah secara hukum, sehingga seluruh revisi tetap memiliki kekuatan mengikat. Melalui pembahasan pasal-pasal ini, dapat melihat bahwa perjanjian ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan hak, dan mekanisme penyelesaian yang proporsional. Perjanjian ini diharapkan mampu memberikan kepastian, mencegah konflik, dan mendorong terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Struktur seperti ini penting untuk memastikan bahwa kerjasama tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga terlindung dari potensi risiko yang mungkin timbul dengan dibuatnya pasal yang kuat. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan proyek secara profesional dan bertanggung jawab. Adapun dalam penyusunan suatu perjanjian kerjasama, khususnya dalam konteks proyek pengadaan learning management system ini, tidak cukup bagi para pihak hanya untuk menyepakati hak dan kewajiban. Perjanjian juga harus mampu mengantisipasi potensi risiko yang bisa timbul selama pelaksanaan. Di sini pentingnya strategi mitigasi risiko yang secara teknis dituangkan dalam beberapa klausul kunci dalam kontrak, yaitu kalau contohnya ada risiko kejadian tidak terduga, sebagaimana dalam pasal 11 tentang force majeure. Risiko ini dapat diantisipasi melalui pasal 11 ini, yang tidak hanya mendefinisikan peristiwa-peristiwa yang tergolong sebagai force majeure, tetapi juga menetapkan mekanisme melalui pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tertentu. Hal ini penting agar para pihak yang terdampak tidak serta-merta dianggap melakukan investasi. Dengan adanya klausul kontrak ini, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terhalang melaksanakan kewajiban karena keadaan di luar kendali manusia. Selanjutnya, apabila terdapat keterlambatan penyelesaian sistem atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian, maka kontrak ini mengantisipasi risiko melalui klausul pengakhiran perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 12. Pasal ini memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengakhiri perjanjian secara sah jika terdapat pelanggaran oleh pihak lain yang melanggar kewajiban. Misalnya tidak menyelesaikan pengembangan sesuai timeline, klausul ini menciptakan jalur keluar yang jelas dan terukur bagi para pihak, sekaligus menjadi bentuk sanksi untuk mendorong kepatuhan terhadap isi kontrak. Selanjutnya, apabila terdapat risiko kebocoran atau informasi rahasia. Risiko ini dimitigasi melalui klausul kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 9. Pasal ini secara tegas mewajibkan para pihak untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia, baik selama kerjasama berlangsung maupun setelahnya para pihak menyepakati demikian. Dalam konteks pengembangan LMS ini menjadi sangat krusial mengingat keamanan informasi merupakan bagian dari kepercayaan antara penyedia dan penggunaan layanan. Selanjutnya, apabila terjadi risiko dalam tanggung jawab hukum dan ganti rugi, sebagaimana dalam pasal 10 tentang ini mengatur mengenai klausul indemnitas, yaitu menetapkan pihak mana yang bertanggung jawab secara hukum dan finansial apabila terjadi pelanggaran, termasuk kompensasi atas kerugian pihak lain. Untuk itu digunakan pasal 10 ini yang menetapkan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak lainnya dari segala klaim, tuntutan, kewajiban hukum akibat perbuatan tersebut. Klausul ini menjadi fondasi untuk memastikan keadilan dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara para pihak. Dengan perancangan strategi tersebut, kontrak tidak hanya sekedar dokumen formal, melainkan juga menjadi alat perlindungan hukum yang aktif, yang mampu mencegah, mengelola, dan mengurangi risiko sejak awal. Demikian presentasi saya mengenai struktur, klausul penting, dan strategi mitigasi risiko dalam dokumen kontrak kerjasama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.